Angin malam berbisik di antara pepohonan tua yang berdiri menjaga keheningan di lereng gunung. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, langit gelap menggantung rendah, menandakan kedatangan hujan malam yang akan segera turun. Rumah-rumah tradisional berjejer dengan diam, sementara lampu remang-remang menyala memecah kegelapan. Di sebuah rumah bambu tua di pinggiran desa, hiduplah seorang perempuan muda bernama Sari. Sari adalah seorang perempuan desa yang cantik, dengan mata coklat yang memancarkan kelembutan dan senyum manis yang menawan. Namun, di balik kecantikannya, Sari menyimpan rahasia kelam yang tak pernah ia bagikan dengan siapapun. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Malam itu, ketika hujan mulai turun dengan derasnya, Sari merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk muncul di depannya. Dia menggeliat di atas kasurnya yang sempit, berusaha meredakan ketegangan yang menghantui jiwanya. Saat lonceng gereja di desa itu berdentang tengah malam, sebuah suara aneh mengalun dari kegelapan luar. Suara gemuruh yang menakutkan, seolah-olah datang dari dunia lain, merambat masuk ke dalam hati Sari. Dengan gemetar dia menyembunyikan diri di balik selimutnya, berharap bahwa suara itu akan segera berlalu. Namun kegelisahan itu tidak pernah benar-benar pergi. Sari merasakan ada kehadiran yang tak kasat mata dan melayang-layang di sekitar rumahnya. Dia mencoba untuk mengabaikannya, mencoba menahan diri agar tidak terpengaruh oleh ketakutannya yang tumbuh. Tetapi ketika hujan reda dan angin malam mulai berbisik lembut di luar jendela, Sari merasa ada sesuatu yang menarik keluar. Sebuah panggilan goib yang menggoda dan mengerikan, seolah-olah memanggilnya ke dalam kegelapan. Dengan hati yang berdebar-debar, Sari membuka jendela bambu di kamarnya. Cahaya bulan menyelinap masuk, menerangi wajahnya yang pucat oleh ketakutan. Dan di bawah cahaya bulan yang redup, dia melihat sosok gelap yang mengambang di luar, menunggunya dengan tatapan mata yang penuh nafsu dan keinginan jahat. Itu adalah awal dari malapetaka yang akan mengubah hidup Sari selamanya. Panggilan malam itu, panggilan dari dunia gaib yang tersembunyi di antara bayangan dan kegelapan, yang akan membawanya pada nasib yang mengerikan. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan telah terjalin di antara dunia nyata dan dunia gaib, dan Sari adalah pionnya yang tak berdaya dalam permainan kegelapan yang mengerikan itu. Sari terdiam di ambang jendela, menatap sosok gelap yang mengambang di luar. Bentuknya kabur di bawah cahaya bulan, tetapi matanya yang bersinar seperti berapi-api memandang langsung ke arah Sari, menusuk ke dalam jiwa Sari. Tanpa sadar, Sari merasakan dirinya terpanggil oleh kekuatan yang tak terlihat, seolah-olah ada magnet yang menariknya ke arah kegelapan, menjauh dari keramaian, keamanan rumahnya, menuju
ke dunia yang gelap dan misterius di luar sana. Dengan hati yang berdegup kencang, Sari meraih keris pusaka warisan nenek moyangnya yang tergantung di dinding. Dia merasa perlindungan akan datang darinya, meskipun ia takut pada apapun yang bersembunyi di balik kegelapan malam. Dengan langkah ragu-ragu, Sari melangkah keluar dari rumahnya. Tanah basah dari hujan yang baru saja reda menghirup setiap langkahnya. Suara-suara hutan malam menciptakan suasana yang semakin mencekam di sekelilingnya. Saat Sari mendekati sosok gelap itu, ia merasakan kekuatan magis yang mengelilinginya semakin kuat. Dia bisa merasakan nafas dingin menyentuh lehernya, mengirimkan sensasi dingin yang menusuk tulang-tulangnya. Siapa kamu? Desis Sari dengan suara gemetar. Meskipun ia tahu bahwa mungkin tidak ada jawaban yang akan memuaskan dari sosok yang menghadapinya. Namun sosok itu hanya mengangguk dengan lembut, dengan senyum yang menakutkan di akhirnya. Mata hitamnya yang lebar dan dalam terpancar dalam kegelapan, memancarkan kekuatan yang menghipnotis dan menakutkan pada saat yang bersamaan. Aku adalah penunggu malam, penguasa dunia gaib yang tersembunyi di alam kita, ucap sosok itu dengan suara yang serak, seakan-akan berasal dari dalam jurang yang gelap. Sari terguncang mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia telah memasuki dunia yang jauh lebih luas dan misterius daripada yang pernah dibayangkan. Tetapi meskipun takut, ada juga keingintahuan yang membara dalam dirinya. Dengan hati yang berdebar-debar, Sari menunggu kata-kata berikutnya dari sosok misterius itu. Si penunggu malam yang menghuni kegelapan malam dan mungkin juga hatinya. Dan tanpa ia sadari, langkah Sari semakin terjerat dalam jaringan misteri yang melingkupi dirinya dan sekitarnya. Sari menatap penunggu malam dengan perasaan campur aduk. Dia merasa tertarik oleh kekuatan yang mengelilingi sosok itu, tetapi juga merasa takut akan konsekuensi dari pertemuan mereka yang misterius ini. Kenapa kamu memanggilku? Tanya Sari. Suaranya gemetar tapi penuh dengan keberanian. Penunggu malam tersenyum dengan seram, seakan-akan menikmati kepastian dan kegelisahan yang menyelimuti Sari. Aku telah memantaumu, Sari, ucapnya dengan suara berat yang menggema di udara malam. Aku tahu tentang rahasiamu, tentang keinginan gelap yang menghantui jiwamu di tengah malam. Sari terdiam, terkejut bahwa penunggu malam mengetahui rahasia gelap yang ia sembunyikan dari dunia luar. Dia merasa terperangkap, seperti seekor burung yang terjebak dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Ada apa? Emangnya apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Sari dengan nada waspada, mencoba menguasai ketakutannya, meskipun hatinya berdegup kencang di dalam dadanya. Penunggu malam melangkah lebih dekat ke arah Sari. Bayangan gelapnya melingkupi gadis muda itu seperti mantel yang mencekik. Aku memiliki tawaran untukmu, Sari, katanya dengan suara yang menggoda. Aku bisa memberimu kekuatan yang tak terbayangkan, keindahan dan kekayaan yang melampaui imajinasimu. Tapi tentu saja setiap kesepakatan memiliki harga, Sari.
Sari menelan ludah, menyadari bahwa kesepakatan dengan penunggu malam ini tidak akan mudah. Dia merasa terperangkap di persimpangan jalan antara keinginan dan konsekuensi yang gelap. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dariku? Ulang Sari, matanya memancarkan keteguhan yang tajam. Penunggu malam tersenyum, senyum yang penuh dengan kekuatan dan kejahatan. Aku ingin jiwa dan tubuhmu, Sari, ucapnya dengan tegas. Aku ingin menguasaimu sepenuhnya, menjadikan bagian dari dunia gaib yang gelap dan kekuasaan abadiku, Sari. Hahaha. Sari terguncang oleh permintaan itu, tetapi dalam keputusasaannya, dia juga merasa tertarik oleh janji-janji kekuatan dan keindahan yang ditawarkan oleh penunggu malam itu. Mendapati dirinya terjebak dalam permainan kegelapan yang berbahaya, Sari harus membuat keputusan yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Dia harus memilih antara mempertahankan keutuhan dirinya atau terjerat dalam kesepakatan dan nafsu yang gelap. Dan dengan langkah yang ragu-ragu, Sari menghadapi pilihan yang menentukan di hadapan kegelapan malam yang menyelimutinya. Sari berdiri di ambang keputusasaan. Hatinya terguncang oleh gelombang-gelombang emosi yang bertabrakan di dalam dirinya. Dia merenungkan penawaran penunggu malam dengan hati yang berat, menyadari bahwa konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Namun, godaan kekuatan dan keindahan yang ditawarkan penunggu malam terasa begitu kuat. Sari terpesona oleh janji-janji tersebut, merasakan dirinya terdorong ke arah keserakahan dan keinginan yang gelap. Dalam kebingungannya, Sari memutuskan untuk menunda keputusannya. Dia memohon waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan tersebut, berharap dapat menemukan jawaban yang tepat di tengah kegelapan pikirannya. Namun, penunggu malam tidak senang dengan penundaan tersebut. Kehadirannya semakin intens, menghantui setiap sudut kehidupan Sari. Mimpi-mimpi mengerikan menghantui tidurnya, menyampaikan ancaman akan kehancuran jika dia menolak kesepakatan yang ditawarkan. Dalam kegelapannya, Sari merenungkan perasaannya yang bercampur aduk. Dia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan, yaitu menyerahkan dirinya pada kekuatan gelap untuk mendapatkan keinginannya atau mempertahankan keutuhan dirinya dengan resiko menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Setiap malam, penunggu malam mengunjungi Sari, mencoba merayu dan menakut-nakuti dia untuk menerima penawaran tersebut. Namun, Sari menolak untuk menyerah begitu saja. Dia mencari kekuatan dalam dirinya sendiri, berusaha menemukan jalan keluar dari labirin kegelapan yang membelenggunya. Dalam keheningan malam yang gelap, Sari memutuskan untuk menghadapi penunggu malam sekali lagi. Dia menyatakan keputusannya dengan tegas, menolak untuk menyerah pada godaan kekuatan gelap yang mengintai. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah bahwa penolakannya akan memicu kemarahan penunggu malam, membuka pintu bagi kehancuran dan ketakutan yang akan menguasai hidupnya. Dalam keputusasaannya untuk mempertahankan keutuhan dirinya, Sari telah memasuki pertempuran yang tak terhindarkan dengan kekuatan gelap yang tak terduga.
yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. Ketika Sari menolak penawaran penunggu malam, kegelapan menyelimuti desa dengan kekuatan yang mengancam. Angin malam berubah menjadi hembusan yang mematikan. Pepohonan menderu seperti menyanyikan lagu kesedihan. Sari merasa terhempas oleh gelombang kekuatan gelap yang meluap-luap di sekelilingnya. Penunggu malam merasakan penolakan itu sebagai penghinaan terhadap otoritasnya. Dengan kemarahan yang membakar, dia melepas kekuatan gaibnya yang menyeramkan, menandai awal dari pertempuran yang mengerikan antara kekuatan terang dan kekuatan kegelapan. Sari memahami bahwa dia adalah satu-satunya harapan bagi desa itu. Dengan hati yang gemetar namun penuh tekad, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi penunggu malam dalam pertempuran yang akan menentukan nasibnya sendiri dan nasib desa itu. Di tengah guyuran deras hujan, Sari bertempur melawan kekuatan gelap yang melingkupinya. Dia menghadapi serangan-serangan yang ganas, mengandaikan keberanian dan kekuatan batinnya untuk melawan musuh yang tidak terlihat. Namun, penunggu malam bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dengan kekuatan gaib yang tak terbatas, dia menguasai kegelapan yang kejam, mengancam untuk menenggelamkan Sari dan desa itu ke dalam abadi. Saat pertempuran telah mencapai puncaknya, Sari menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya. Dia menemukan keberanian yang tidak pernah dia duga, memancarkan cahaya terang yang mengusing kegelapan di sekitarnya. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak tergoyahkan, Sari berhasil mengalahkan penunggu malam. Dengan gemuruh yang mengguncang langit, kegelapan meredup dan cahaya menyinari kembali desa yang telah diselamatkan. Sari menjadi pahlawan di mata desa itu, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dia menyadari bahwa kekuatan gelap selalu mengintai di sudut-sudut tersembunyi dunia ini, siap untuk bangkit kembali pada saat yang tidak terduga. Dan di tengah-tengah kegelapan dan cahaya, Sari bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang menantinya di masa depan. Siap untuk melanjutkan perjalanan yang penuh dengan misteri, petualangan, dan bahaya yang mengintai di setiap sudut-sudut hidupnya. Demikian akhir kisah kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.